Inilah Arnold. Sepertinya Arnold akan dirampok oleh seorang tunawisma. Atau lebih tepatnya dia bisa dirampok jika si malas ini setidaknya mempunyai uang. Syukurlah, aku khawatir dia akan mencuri kameraku. Ayo kita lihat ada apa dengannya. Andai dia menggosok giginya setidaknya sekali saja, dia pasti akan tahu ada bisul yang belum sembuh selama beberapa pekan. Ini sinyal yang sangat mengkhawatirkan dan aku tahu apa yang harus diwaspadai. Kanker. Bahkan tubuh yang paling lemah pun memproduksi jutaan sel setiap harinya. Tapi terkadang terjadi kesalahan. Satu mutan pun lahir, sebuah sel yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi dia mencoba menyembunyikan kenyataan ini sebisa mungkin. Jika kau punya tubuh yang sehat, sistem imun akan dengan mudah mendeteksi sel nakal ini. Tapi jika tubuhmu terus-menerus berupaya mengobati dirinya sendiri, maka dia tidak punya energi untuk melawan kanker. Apa kau mau satu sel itu, Arnold? Mudah. Jika orang tuamu mengidap kanker, maka ada 10% kemungkinan kau mengidapnya juga. Tidak mau, mutasi juga bisa disebabkan oleh radiasi. Dan contohnya, mengunjungi pusat pembangkit nuklir Chernobyl tanpa pengaman atau tinggal selama 1000 hari di stasiun luar angkasa internasional. Kau juga bisa menghisap 6 batang rokok per hari atau makan 2 kilogram daging asap selama 10 tahun. Kau bahkan tidak punya waktu untuk berkedip karena sel ini akan berubah menjadi tumor kanker yang sangat besar. Lihat, bahkan makanan di dalamnya tidak bisa sampai ke lambung. Sel yang bermutasi masuk ke dalam aliran darah lalu menyebar ke seluruh tubuh, ke dalam hati, paru-paru, dan otak. Saatnya untuk memberikan racun. Kemoterapi tidak menyembuhkan kanker, dia membunuhnya. Tapi sel yang sehat juga harus ikut mati bersama dengan kanker. Arnold, pergi dari sana! Kau ingat Arnold? Tadi kau makan burrito yang berisi telur cacing pita yang sangat cerdas. Arnold, lihat ini. Mereka membangun kota besar di dalam tubuhmu. Mereka bahkan membangun kebun binatang. Ayo kita cek kebun binatangnya. Ini adalah hari Senin, jadi ada diskon 50%. Oh, astaga. Ini adalah kebun binatang virus dan bakteri patogen. Aku salut dengan para penyusupmu. Flu Spanyol, wabah penyakit, Ebola, tuberkulosis, flu babi, dan flu burung, tifus, cacar, dan banyak patogen langka lainnya. Semuanya di satu tempat. Lihat, bahkan ada favoritku, virus Borona yang jarang dipelajari. Juga dikenal sebagai penyakit kuda sedih. Ini terutama mempengaruhi kuda, domba, sapi, kelinci, dan hewan lainnya. Arnold, aku tidak akan masukkan jariku ke sangkar jika aku jadi kau. Diduga, infeksi tersebut bisa menyebabkan skizofrenia. Arnold, sayangnya perutmu sakit karena parasit. Lihat, mereka membangun jalan raya di ususmu, taman air di kandung kemih, dan bahkan mencoba mendapatkan mineral dari hati. Jika mereka membangun pusat data di kepalamu, kemungkinan besar kau akan mati. Karena kepalamu sangat kecil, kau perlu mencari cara untuk mengeluarkannya. Lebih cepat, lebih baik. Jika kau buka semua sel dari kebun binatang Pandora ini, kemungkinan besar itu akan membantumu mengusir cacing. Jika ini kau meneguk 3 kali. Kini lambaikan siripmu. Baik, berputarlah. Lakukan salto. Ya, kini aku tahu ini jelas sekali kau. Toby, anak nakal. Nakal. Letakkan akuariumnya. Ups. Arnold, tahanlah napasmu, karena kau akan mati jika menghirup cairan lambung. Waktu kita 7 detik untuk memompa keluar semua asam dari lambung, sementara kau bergerak melewati kerongkongan. Apa kau sedang pingsan? Ini sama seperti piranha hidup. Saat bergerombol, mereka bisa memakan seluruh sapi utuh hanya dalam 10 menit. Tapi saat piranha itu sendirian, dia pingsan saat dengar desiran terkecil. Ikan butuh banyak air segar. Karena itu, kami guyur 4 liter air ke dalam lambung. Ini makan camilan, makanan favorit Toby, tapi hati-hati dengan giginya. Gigitan piranha lebih kuat dari semua makhluk hidup di bumi, termasuk juga dinosaurus. Kini kau tidak ingin ada lubang dalam perutmu, kan? Sebenarnya, aku punya rencana. Toby, buka mulutmu dan coba dorong Arnold keluar. Arnold, berenanglah ke jalan keluar. Ayo kalian lakukan bersama. Arnold, tampaknya kau bingung antara jalan masuk dan juga jalan keluar. Matikan peta Google dan mulailah merayap. Toby, teruslah dorong untuk dia keluar. Kau tidak akan bisa keluar dari sana jika kering. Nah, di manakah aku menaruh kantong enema 5 literku? Oh, ini dia. Ini lebih baik. Sekarang kau hanya harus berenang 4 meter. Astaga, semua yang kau masukkan ke mulutmu. Aku tidak melihat Tamagotchi sejak tahun 1990-an. Airnya hampir habis. Mengayulah menuju cahaya.
Aku merencanakan eksperimen yang sedikit berbeda, tapi ternyata ini juga cukup bagus. Iya kan, Arnold? Aku selalu bertanya-tanya, berapa banyak orang yang mampu ditelan oleh Train Eater sekaligus? Sebagai informasi, Train Eater adalah karakter dari arsip rahasia SCP Organization yang menyimpan catatan dan deskripsi sebagai fenomena anomali di bumi. Saat ini, terdapat lebih dari 5.000 entry. Hasil percobaan, 37 orang sekaligus. Arnold, kemasi tasmu. Sudah saatnya untuk keluar dari sini. Sebelum nantinya kamu dilarutkan oleh asam lambung Train Eater. Melompat keluar dari kereta api dengan kecepatan tinggi itu adalah ide yang buruk. Tapi kamu tidak sedang berada di dalam kereta. Kamu berada di dalam perut. Mari kita lakukan refleks muntah dan membuatmu keluar dari sini. Caranya Arnold, cobalah gelitik kursinya. Seperti trik ini, cara keluar dari kereta api pemakan manusia. Sekarang bagaimana cara pulang ke rumah? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita buat kereta api dari tubuhmu, Arnie? Kereta api adalah moda transportasi terpopuler kedua di dunia. Amerika Serikat memiliki jalur kereta api terpanjang di dunia. Inilah kereta Arnold. Jujur saja, kamu terlihat menyeramkan. Tidak seperti Thomas the Tank Engine. Jika kamu membayangkan bahwa semua kereta api memiliki wajah manusia, pada kecepatan tinggi mata mereka akan rusak. Cepat, Arnold! Dan di malam hari, kamu bisa diserang oleh kereta monster Cucu Charles. Protagonis dari game horor dengan nama yang sama adalah monster yang muncul secara misterius dari tambang yang mereka gali terlalu dalam. Dia memakan hewan dan juga manusia. Ada legenda yang mengatakan bahwa monster ini telah hidup selama ribuan tahun. Ayo, tambah kecepatannya, Arnold! Wow, kamu bahkan tidak dihentikan oleh Mr. Beast dengan eksperimennya. Seperti yang kamu lihat, mengalahkan Cucu Charles tidaklah mudah. Arnold, jalur ini mengarah langsung ke tebing. Ini adalah kesempatanmu. Buat Charles jatuh ke bawah sana. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memperlambat. Rem! Jadi, kamu memutuskan untuk makan makanan pedas. Ingin jadi seperti pahlawan super favoritmu, Blazing Surfer. Itu adalah tugas yang sangat berat. Paprika super pedas, chip wasabi yang sangat pedas, sayap KFC. Oh, Arnold, semoga kamu lebih berhati-hati. Capsaicin bertanggung jawab atas kepedasan pada semua produk. Ini mempengaruhi reseptor rasa, menciptakan sensasi terbakar. Hal ini memicu adrenalin, meningkatkan denyut jantung, dan suhu tubuh. Makanan pedas lebih cepat memuaskan rasa lapar dan membakar kalori, dan ini berkontribusi pada penurunan berat badan. Tapi makanan pedas yang berlebihan bisa memicu gastritis. Makanan pedas tidak menyebabkan penyakit perut. Penyebabnya adalah bakteri berbahaya yang masuk ke dalam tubuh bersama produk makanan mentah. Jika penyakitnya tidak berkembang, mengonsumsi makanan pedas bahkan bisa membantu mencegah penyebaran bakteri. Tapi ingat, jika makanan pedas menyebabkan ketidaknyamanan, kurangi konsumsinya. Tetaplah tersenyum, Arnold. Lagi pula, hidangan pedas berkontribusi pada pelepasan hormon kebahagiaan. Setelah bersentuhan dengan lada, jangan sekali-sekali menggosok matamu. Kamu bisa mengalami luka bakar pada selaput lendir. Dan jangan coba-coba mencucinya dengan air, karena ini justru akan memperparah sensasi terbakar. Susu bisa membantu. Asam sitrat yang ada dalam susu, lemon, atau jeruk bisa membersihkan capsaicin dari reseptor dan memberikan kelegaan. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Idolamu sedang memperhatikanmu. Itu dia. Arnold, sepertinya ada yang bersenang-senang semalam. Dan aku tebak mungkin otakmu sama berantakannya dengan ruangan ini. Kau sama sekali tidak ingat apapun? Arnold, apakah itu mungkin? Semalam, apa kau akhirnya menjadi pria sejati? Kuucapkan selamat, Arnold. Ini adalah keracunan alkohol pertamamu. Sekarang di mana gigimu? Kau ingat sesuatu? Tidak ada? Tidak? Arnold, kau tidak tahu ini, tapi terlalu banyak minum mengarah pada agresi yang tidak perlu. Dan kau jelas membayar mahal untuk itu. Kau temukan solusinya. Waktunya minum aspirin. Oh, tunggu, tidak. Kau lupa mengisi ulang kotak P3 kamu. Tapi sungguh Arnold, semua masalah ini hanya ada di kepalamu. Air mineral adalah benda yang ajaib. Kau dehidrasi. Hanya perlu mengisi ulang cairan yang hilang dari tubuhmu. Kenapa dengan jacuzzinya?
Aku sangat paham jika kau ingin berhenti minum setelah semalam, tapi tidak dengan air. Tidak berpikir akan semudah itu lepas dari mabukmu, kan? Tolong panggil Spielberg. Kita punya cerita untuk film Jaws terbaru. Kenapa, Arnold? Apa kau menelpon ambulans? Jadi kau ingin mengisi ulang tenagamu dengan pizza yang enak. Tapi kau lupa satu hal. Napas miras. Ini adalah hasil pembusukan dari etanol yang muncul di tubuh setelah hati selesai memprosesnya. Salah satunya asam asetik, punya bau tidak sedap yang tajam. Hei Arnold, kau yakin tetap ingin tidur setelah makan? Sayangnya, lupakan saja soal tidur. Fungsi otak jadi lumpuh setelah asupan alkohol. Begitu kau menutup mata, otak kecil tak lagi punya data yang cukup untuk orientasi ruang dan mulai mengirimkan data rusak ke korteks otak kita. Inilah yang dinamakan bad spins. Arnold yang malang, melihatmu saja sudah menyedihkan. Izinkan aku beri satu saran. Sekarang, secangkir teh panas akan menyelamatkanmu. Tutupi dirimu dengan selimut hangat dan tidurlah dengan nyenyak. Hingga tidak ada pangeran yang bisa membangunkanmu dengan ciumannya. Arnold, sudah kubilang itu akan membantu? Baik, aku ucapkan selamat untuk ulang tahun keduamu. Jangan lupa Arnold, karena di balik kesenangan biasanya tersimpan sesuatu yang sangat buruk. Ayolah, kau sendiri yang sudah melakukan ini. Sampai jumpa lagi Arnie. Saat kami harap akhirnya otakmu benar-benar sudah sadar. 7 hours later. Hei, aku lihat pesta minum malammu sukses besar. Tapi jangan lupa, di pagi hari kau ada konferensi untuk YouTuber dengan IQ di bawah 60. Dan jika terlambat, karirmu akan tamat. Tak ada waktu untuk ke toilet. Kau harus menahannya, kawan. Kandung kemih kita ini bisa menahan 150 sampai 200 mili cairan. Tapi setelah 400 sampai 500 mili, kau akan mulai merasakan tekanan. Kau pasti sudah minum banyak. Sepertinya si bos sedang kesal. Dan sudah pasti dia tidak akan membiarkan siapapun izin ke kamar mandi. Cairan itu diserap ke dalam ginjal, lalu turun lewat ureter ke kandung kemih. Mungkin kau merasa sedikit stres, Arnold, karena kini kau harus menahan kencing dengan ototmu. Aku sarankan kau jangan tertawa, Arnold, ataupun bersin, batuk. Hal semacam itu bisa melemahkan otot dan kau mungkin akan mulai bocor. Hore, waktunya istirahat. Kau selamat. Umumnya manusia pergi ke kamar mandi 6-8 kali sehari. Kau tidak beruntung Arnold. Di zaman dahulu, aturan kesopanan mengizinkan orang untuk buang air kecil di depan umum. Dan pemisahan toilet menjadi toilet pria dan wanita baru muncul di tahun 1792. Oke, istirahat selesai kawan. Dan sekarang giliranmu untuk memberikan presentasi. Jika kau tahan dalam jangka waktu yang lama, dinding kemih bisa merenggang agar kau bisa menahan lebih banyak air seni. Tapi ini bisa berbahaya. Bakteri dan asam dalam urin bisa naik kembali ke ginjal, menyebabkan sistitis dan pyelonephritis. Sepertinya Arnold, semua orang setuju dengan ketidakpuasanmu pada kebijakan perusahaan. Ayolah Arnold, aku tahu kau bisa menahannya sebentar lagi. Hanya 50 pembicara lagi, lalu kau bebas. Nah, sudah selesai. Waktunya pulang. Dan Arnold, kusarankan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jika kemihmu sepenuh itu, dia bisa meledak. Yeay, kau hampir sampai di rumah. Kini kita hanya perlu melewati jam sibuk pagi hari. Bergerak perlahan. Oh tidak, sepertinya tetanggamu menghampirimu Arnold. Kau tahu, pria yang suka memberikan pelukan erat ketika bertemu. Hei Arnie, sekarang kau hanya akan makan daging mentah seperti karnivora. Bisakah kau rasakan betapa cepatnya tingkat adrenalin dan agresimu itu meningkat? Tentu saja akan sedikit sulit bagimu untuk mengunyahnya karena gigi manusia tidak beradaptasi untuk makan daging mentah. Sebaiknya potong kecil-kecil seperti yang dilakukan bangsa Mongol kuno. Bahkan, hidangan paling terkenal yang terbuat dari daging mentah, steak tartar, dinamai menurut nama mereka.
Tanpa sereal, sayuran, dan buah-buahan, aliran glukosa yang merupakan bahan bakar bagi tubuhmu akan berhenti. Livermu akan mulai memproses simpanan lemaknya untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Dan berat badanmu mulai menurun. Nenek moyang kuno kita biasa makan daging mentah. Tapi kehidupan mereka berubah selamanya saat menemukan cara untuk menggunakan api dan mulai memasak. Itu memotong 2/3 waktu yang dibutuhkan untuk pencernaan. Jadi, penggunaan energi berpindah dari perut ke otak dan ini memicu revolusi kognitif. Manusia mulai menggunakan pemikiran yang jauh lebih abstrak dan mengembangkan bahasa yang kompleks. Dan sebagai hasilnya, peradaban modern berkembang. Jadi, makanlah ayo kawanku Arnold, makan. Dan akhirnya IQ-mu akan sama dengan manusia gua atau model fashion. Di mana ya? Ya, kurang lebih sama.